Kisah Dewa Hades dalam mitologi Yunani. Hades adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Yunani, dikenal sebagai dewa dunia bawah, dunia kematian, dan penguasa jiwa-jiwa orang mati. Dia adalah salah satu dari 3 bersaudara yang membagi kekuasaan dunia setelah perang besar yang dikenal sebagai Titanomakhia, di mana para dewa Olympus mengalahkan para Titans. Hades memerintah dunia bawah, sedangkan saudaranya Zeus menjadi penguasa langit, dan Poseidon memerintah lautan. Hades seringkali digambarkan sebagai sosok yang serius, dingin, dan tidak terlalu terlibat dalam urusan duniawi. Namun dia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan kematian manusia. Berikut adalah kisah lengkap tentang Hades, dari asal-usulnya hingga peranannya dalam mitologi Yunani. Asal-usul Hades. Hades adalah anak dari Kronos dan Rhea, yang juga merupakan orang tua dari 3 dewa besar lainnya, Zeus, Poseidon, dan Hera. Seperti saudara-saudaranya, Hades awalnya tertelan oleh ayahnya, Kronos, yang takut akan ramalan bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya. Namun, seperti dalam kisah Zeus, Rhea berhasil menyelamatkan Hades saat ia dilahirkan. Setelah Rhea melahirkan Hades, dia menyembunyikan anak itu di Pulau Kreta, sementara memberikan batu yang dibungkus kain kepada Kronos, yang kemudian menelannya dengan keyakinan itu adalah anak yang baru lahir. Setelah tumbuh dewasa, Hades bersama saudara-saudaranya, Zeus dan Poseidon, memulai pemberontakan melawan Kronos, yang akhirnya membawa mereka untuk membebaskan saudara-saudara mereka yang lain dan mengalahkan para Titans dalam Titanomakhia. Setelah kemenangan tersebut, dunia dibagi menjadi 3 bagian antara 3 bersaudara. Zeus memerintah langit, Poseidon memerintah lautan, Hades memerintah dunia bawah, dunia kematian, tempat roh-roh orang mati berdiam. Hades dan dunia bawah. Hades memerintah dunia bawah yang dikenal dengan berbagai nama, termasuk Tartarus, tempat para Titans di penjara, Hades, atau Underworld. Dunia bawah ini adalah tempat yang sangat berbeda dari Olympus yang cerah, dan seringkali digambarkan sebagai dunia yang gelap, sunyi, dan penuh dengan bayangan. Fungsi dunia bawah. Sebagai penguasa dunia bawah, Hades bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan kematian dan jiwa-jiwa orang mati. Para jiwa yang meninggal akan pergi ke dunia bawah, di mana mereka akan dihitung dan diterima oleh Hades dan istrinya, Persephone. Di dunia bawah, jiwa-jiwa akan menghadapi takdir yang berbeda tergantung pada perbuatan mereka semasa hidup. Elysium. Tempat yang penuh kebahagiaan dan kedamaian, di mana jiwa-jiwa orang yang saleh dan baik hidup setelah mati. Tartarus. Tempat hukuman yang mengerikan, di mana jiwa-jiwa orang yang berdosa akan dihukum. Asphodel Meadows. Tempat bagi jiwa-jiwa orang biasa yang tidak melakukan perbuatan baik atau buruk yang luar biasa. Hades tidak terlibat dalam urusan duniawi atau kehidupan manusia, namun ia memiliki kendali penuh atas kematian dan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Ia juga dikenal sebagai sosok yang adil, meskipun sering dipandang sebagai dewa yang keras dan tidak mudah didekati. Peran Hades dalam mitologi. Kisah perkawinan dengan Persephone. Salah satu kisah paling terkenal yang melibatkan Hades adalah kisah penculikan Persephone, yang menjadi istri Hades. Persephone adalah putri dari Demeter, dewi pertanian, dan merupakan dewi musim semi yang sangat cantik. Kisah ini bermula ketika Hades yang merasa kesepian di dunia bawah jatuh cinta pada Persephone. Meskipun Persephone tidak tertarik padanya, Hades memutuskan untuk menculiknya. Penculikan Persephone. Suatu hari, ketika Persephone sedang memetik bunga di padang rumput, Hades muncul dari bumi dengan kereta kuda yang ditarik oleh kuda-kuda hitam dan menculiknya ke dunia bawah. Demeter, ibunya, sangat cemas dan mencarinya ke seluruh dunia, namun tidak dapat menemukannya.
Selama pencarian Demeter, tanah menjadi kering dan tidak subur, karena Demeter adalah dewi pertanian dan musim. Tanah menjadi tandus, dan musim panas berubah menjadi musim dingin yang panjang. Akhirnya, Zeus turun tangan dan memutuskan bahwa Persefoni harus kembali ke ibunya, Demeter. Namun, karena Persefoni telah memakan biji delima di dunia bawah, yang merupakan simbol ikatan dengan dunia bawah, ia terikat pada Hades dan harus kembali ke dunia bawah selama sebagian waktu setiap tahunnya. Pembagian waktu Persefoni. Untuk menyelesaikan masalah ini, Zeus memutuskan bahwa Persefoni akan menghabiskan seperdua waktu dalam setahun di dunia bawah bersama Hades sebagai istrinya, dan separuh waktu lainnya akan dihabiskan bersama ibunya, Demeter, di dunia atas. Selama Persefoni berada di dunia bawah, musim gugur dan musim dingin akan datang karena Demeter akan berduka atas kepergian putrinya. Ketika Persefoni kembali, musim semi dan musim panas akan datang karena Demeter kembali merayakan kedatangan putrinya. Kisah ini menjelaskan asal-usul perubahan musim dalam mitologi Yunani. Musim semi dan musim panas terjadi saat Persefoni bersama ibunya di dunia atas. Sementara, musim gugur dan musim dingin terjadi saat Persefoni kembali ke dunia bawah. Hades dalam kisah lain. Hades dan Herakles, Hercules. Salah satu kisah terkenal lainnya yang melibatkan Hades adalah ketika Herakles, Hercules, pahlawan besar Yunani, harus turun ke dunia bawah sebagai bagian dari 12 tugas yang diberikan padanya. Salah satu tugasnya adalah untuk menangkap Cerberus, anjing berkepala 3 yang menjaga pintu masuk dunia bawah. Herakles dengan izin dari Hades berhasil menangkap Cerberus setelah pertempuran sengit dan membawanya ke dunia atas untuk menunjukkan bahwa dia berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Hades, meskipun seorang dewa yang keras, memberikan izin kepada Herakles, dan sebagai imbalannya, Herakles mengembalikan Cerberus ke dunia bawah setelah tugasnya selesai. Hades dan Orpheus. Kisah lain yang melibatkan Hades adalah cerita Orpheus, seorang musisi legendaris yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apapun dengan musiknya. Orpheus pergi ke dunia bawah untuk menyelamatkan istrinya, Eurydice, yang meninggal. Dengan musiknya yang memukau, ia berhasil mempengaruhi Hades dan Persefoni untuk membebaskan Eurydice, dengan syarat bahwa ia tidak boleh menoleh untuk melihatnya hingga mereka keluar dari dunia bawah. Namun, Orpheus gagal mematuhi syarat tersebut dan menoleh sebelum waktunya, yang menyebabkan Eurydice kembali ke dunia bawah selamanya. Karakter Hades. Hades sering digambarkan sebagai sosok yang serius, dingin, dan tidak terlalu banyak berinteraksi dengan dewa-dewa lain atau dunia atas. Meskipun dia adalah penguasa dunia bawah, ia bukanlah dewa yang jahat atau kejam, melainkan dewa yang sangat adil dan teratur. Tugasnya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian, serta memastikan bahwa jiwa-jiwa orang mati mendapatkan takdir mereka sesuai dengan perbuatan mereka semasa hidup. Sebagai penguasa dunia bawah, Hades tidak mencari pengakuan atau pujian. Ia lebih suka menghindari perhatian dan terfokus pada tugasnya. Meskipun demikian, Hades seringkali dikaitkan dengan kesan negatif karena hubungannya dengan kematian dan kegelapan, serta sifatnya yang tidak terlalu ramah terhadap dunia atas. Kesimpulan. Hades adalah dewa yang sangat penting dalam mitologi Yunani, meskipun seringkali dianggap sebagai sosok yang dingin dan menakutkan. Sebagai penguasa dunia bawah, ia bertanggung jawab atas jiwa-jiwa orang mati dan mengatur kehidupan setelah kematian. Kisahnya yang melibatkan penculikan Persefoni, interaksinya dengan pahlawan seperti Herakles, dan peranannya dalam menjaga keseimbangan dunia antara hidup dan mati menjadikannya sosok yang sangat penting dan penuh dengan makna dalam mitologi Yunani.